Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 297. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Chandra gemetar ketakutan. Jika Ariel hanya memiliki separuh hidupnya yang tersisa, kehidupan keluarga sangkalanya mungkin tidak akan bertahan. Hanya dia yang tahu betapa Chandra menyesali saat ini. Dia berharap dalam hatinya bahwa ini adalah mimpi. Dan akan sangat bagus jika hal ini tidak terjadi. Tapi sayangnya itu hanya bisa menjadi fantasi. Lepaskan Ariel segera. Pada saat ini, kata Rian. Dengarkan ini. Ikram memandang Rian dengan jijik. Dan berkata dengan dingin. Siapa kamu? Siapa kamu? Apakah kamu memenuhi syarat untuk memerintahku? Pernyataan ini membuat Chandra gemetar lagi. Ikram berbicara kepada Rian dengan sikap ini. Bukankah itu terlihat? Untuk kematian. Sombong. Tutup mulutmu. Dan segera pergi dan bawa Ariel keluar. Tegur Chandra. Ayah. Apakah kamu salah minum obat hari ini? Ikram bertanya dengan bingung. Seolah-olah Chandra tiba-tiba mengubah kepribadiannya. Yang membuatnya bingung. Chandra menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Apakah kamu ingat hal yang kuceritakan kepadamu di luar negeri? Ikram mengetahui hal ini. Tetapi dia selalu merasa bahwa Chandra sedang membual. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu kuat yang membantai di seluruh tanah? Mungkinkah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Ayah. Aku tidak pernah menganggap serius apa yang kamu katakan. Aku tahu kamu sengaja mencoba menakutiku. Kata Ikram dengan acuh tak acuh. Melihat ekspresi Ikram yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati, Chandra tidak bisa merasakan pelanggaran hukum anak ini sampai sekarang. Jika dia terus menjadi begitu sombong, bahkan jika dia tidak mati di tangan Rian ini, dia akan mati di tangan orang lain di masa depan. Saat itu akan dihancurkan oleh angin hutan. Bagaimana mungkin seseorang yang terlalu sombong tidak membayar harganya? Anda pikir saya bercanda dengan Anda. Tetapi sekarang orang ini berdiri di depan Anda. Jika Anda tidak ingin mati, pergi dan bawa Ariel kepada saya segera. Kata Chandra dengan gigi terkatup. Apa? Ikram menatap Chandra dengan kaget. Dan langsung berpikir tentang Rian. Mungkinkah itu dia? Ayo. Bawa dia keluar dulu. Aku akan mencari cara untuk melakukan sisanya. Desak Chandra. Ikram sedikit ketakutan. Melihat penampilan Chandra. Itu jelas tidak seperti dia bercanda. Jika pembunuh ini berdiri di depannya. Dan dia masih datang untuk menyelamatkan Ariel. Apa yang akan terjadi padanya? Tertelan tak terkendali. Ikram bergegas menuju gudang anggur. Pada saat ini, Bimo mengerutkan kening. Meskipun dia tidak melihat langsung ke Rian, dan sedang melihat Rian. Dia dan Rehan hampir diusir. Tetapi setelah Rian tiba, masalahnya terbalik hampir seketika. Dan melihat penampilan Chandra, dia sangat takut pada Rian. Dan tubuhnya bergetar sejak dia memasuki villa. Jenis ketakutan tidak disebabkan oleh sesaat. Seharusnya dia memiliki bayangan besar di Rian. Sebelum Bimo berpikir bahwa Rian tidak mudah. Tetapi dengan Ariel mempercayainya. Jadi dia tidak menyelidiki identitas Rian. Tetapi pengaruhnya telah menyebar ke Pulau Bali. Bimo harus hati-hati. Kembali ke gudang anggur. Ketika Ariel melihat Ikram, dia menggertakkan giginya dan berkata, biarkan dia pergi. Sesuatu akan datang padaku. Kauri berdiri di depan Ariel dan berkata, jangan sakiti dia, aku berjanji. Menghadapi perlindungan timbal balik dari keduanya, Ikram tidak lagi mengejek dan seperti sebelumnya. Ekspresinya sangat serius. Dan dia terus memikirkan cerita yang Chandra ceritakan padanya. Gambar berdarah itu hanya diungkapkan melalui bahasa. Biarkan saja dia di sana. Dan Chandra berkata bahwa jika Anda memprovokasi dewa pembunuh seperti itu, hanya ada satu hasil. Dan itu adalah kematian. Melihat Ariel yang terluka parah, Ikram sepertinya telah melihat apa yang akan terjadi padanya. Dan dia tidak akan membiarkan ini terjadi. Bawa dia, Ikram berkata kepada bawahannya. Ariel mengerutkan kening.
Melihat sikap santai Chandra terhadap mereka, mungkinkah Bimo masih menemukan hubungan di Pulau Bali dan dapat menekan Ikram? Jika itu masalahnya, itu akan sangat tidak terduga. Karena Ariel merasa kehadiran Bimo tidak berguna. Ketika Ariel dan Kauri datang ke ruang tamu, Bimo dan mereka bertiga sangat marah ketika mereka melihat situasi tragis Ariel. Tetapi untungnya, Kauri tidak terluka. Bimo tahu apa arti timbangan bagi Ariel. Kauri baik-baik saja. Jadi amarahnya ada batasnya. Ariel. Apa kabar? Tuan Ariel. Tuan Ariel. Mendengar Rian menyebut kata Tuan, wajah Chandra menjadi lebih pucat dari dewa pembunuh. Kaki Chandra sangat lemah sehingga dia hampir tidak bisa berdiri diam. Bimo berjalan menuju Ariel untuk pertama kalinya. Dia menderita luka serius, terutama tusuk gigi 10 jari, yang mengejutkan. Dia harus segera pergi ke rumah sakit untuk perawatan. Pada saat ini, Ikram bereaksi keras dan meraung. Jangan datang ke sini. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Setelah dia selesai berbicara, Ikram menekan belati dingin ke tenggorokan Ariel. Chandra terkejut. Jantungnya hampir berhenti. Dia berkata, Ikram, kau bajingan. Lepaskan dia. Ayah, apakah ada gunanya membiarkan dia pergi sekarang? Chandra menggertakkan giginya dan berkata, aku akan melepaskannya. Jika aku melepaskannya, apakah dia akan melepaskanku? Apakah kamu secara naif berpikir bahwa jika kamu melepaskannya, dia akan baik-baik saja? Tentu saja Chandra tidak berpikir bahwa melepaskan Ariel akan menenangkan masalah ini. Jadi dia berkata dia akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Tetapi metode yang digunakan Ikram saat ini benar-benar bodoh. Menggunakan Ariel sebagai ancaman hanya akan membuat Rian semakin marah. Dan itu hanya akan membuat Rian semakin marah, memaksa keluarga Sangkala ke dalam situasi putus asa. Kamu biarkan dia pergi dulu. Ayah akan menemukan cara untuk menyelesaikan ini, kata Chandra. Ikram di awal mengancam Rian, jika kamu tidak ingin dia mati, kamu sebaiknya jujur. Aku tahu kamu sangat kuat. Tapi jika Anda tidak setuju dengan saya minta, saya akan segera membunuhnya. Rian bertanya dengan suara yang dalam. Permintaan apa yang kamu miliki? Saya ingin pergi dari sini dan membiarkan dia pergi setelah saya aman. Ikram berkata, ini adalah satu-satunya cara yang bisa dia pikirkan untuk menjaga diri tetap aman. Tidak masalah jika kamu meninggalkan Pulau Bali selama kau tidak mati. Wajah Rian penuh dengan dingin. Dan hal-hal telah berkembang sampai titik ini. Bagaimana dia bisa membiarkan Ikram pergi? Jika kamu punya nyali, bunuh dia. Rian berjalan menuju Ikram. Tangan Ikram yang memegang belati bergetar tak terkendali. Dan berkata dengan panik, jangan maju ke sini. Aku akan memberitahumu untuk tidak datang ke sini. Berhenti. Jangan paksa aku. Atau aku akan benar-benar membunuhnya. Rian berkata, kamu tidak berguna. Apakah kamu memiliki keberanian untuk membunuh? Jika kamu membunuhnya, aku akan membuatmu tersiksa. Kamu tidak bisa memohon. Saat Rian mendekat, wajah Ikram menjadi lebih dan lebih jelek. Bahkan metode ini tidak dapat mengancam Rian. Dia mengatakan bahwa membunuh Ariel hanyalah sebuah ancaman. Dan dia tidak pernah berpikir untuk berani melakukannya. Karena begitu Ariel meninggal, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Apakah kamu benar-benar tidak takut? Kata Ikram. Rian mencibir dan berkata, apakah kamu pikir aku akan takut? Berjalan di depan Ariel, Rian menggenggam bilah belati. Dan bilah tajam itu memotong telapak tangan Rian dalam sekejap. Tetapi cedera kecil ini Rian bahkan tidak mengerutkan kening. Dia mengambil belati dengan tiba-tiba. Dan Rian menendang tubuh Ikram. Ikram terlempar seperti layang-layang. Dan kemudian menghantam tanah dengan keras. Bimo dan Rehan bergegas ke sisi Ariel, saling mendukung. Bimo, bawa Kauri pergi dulu, kata Ariel lemah. Bimo mengangguk dan berkata kepada Kauri, Nona Kauri, ikut aku dulu. Kauri tahu bahwa Ariel tidak akan membiarkan Ikram pergi. Tapi dia tidak bisa membayangkan bagaimana Ariel akan menghadapinya. Jadi Ariel biarkan dia pergi dulu. Mungkin karena dia tidak ingin dia melihat sesuatu. Ariel, kamu harus pergi ke rumah sakit. Jangan menunda terlalu lama. Oke. Kauri berkata dengan lembut. Ariel mengangguk.
dan Rehan membantunya duduk di sofa di ruang tamu. Setelah Kauri meninggalkan villa, Chandra berlutut di depan Ariel dengan bunyi gedebuk, dan berkata dengan getir, "Maaf, maafkan saya. Keluarga sangkala saya tidak memiliki mata dan tidak tahu sesuatu. Jadi aku bahkan tidak tahu kamu bos besar. Aku mohon maafkan keluarga saya kali ini. Aku berjanji apapun yang kamu inginkan." Tubuh Ariel sudah mati rasa. Tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya mengangkat tangannya ke depan, dari Rehan. "Saudara Ariel, saya tahu apa yang harus dilakukan," kata Rehan. Bersambung.